Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Perbankan Syariah 2D dari kelompok 1 dengan anggota Nabila Kusuma Arista Sofyan dengan NIM 2152311121, Ais Arif Budiman dengan NIM 2152311128, Nanda Zuhrufi Prabowo dengan NIM 2152311150. Sejarah usul fikih dan ahkamul syariah. Sejarah ilmu usul fikih, ada usul fikih sebelum dibukukan, yaitu ada pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, masa tabi'in, masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Kemudian ada pembukuan usul fikih dan usul fikih pasca Imam Syafi'i. Usul fikih sebelum dibukukan. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, seluruh permasalahan ilmu fikih dikembalikan kepada Rasul. Usaha-usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum dengan cara mencari jawabannya di dalam Al-Quran, kemudian hadis. Jika dari keduanya tidak ditemukan, maka dengan cara berijtihad. Selanjutnya ada masa sahabat. Pada masa ini, para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu masalah tidak dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka melakukan ijtihad dengan metode kias atau analogi, dan mereka juga berijtihad dengan metode istislah. Ijtihad mereka dilakukan baik secara perseorangan maupun secara bermusyawarah. Keputusan atau kesepakatan mereka dari musyawarah tersebut dikenal dengan ijma' sahabat. Selanjutnya ada masa tabi'in. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam, di Madinah, di Irak, dan di Basrah. Titik tolak para ulama dalam menentukan hukum bisa berbeda. Yang satu melihat dari suatu maslahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui kias. Akibatnya muncul 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Ira, Madrasah Al-Kaufah yang lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Ra'yu, dan Madrasah Al-Madinah dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis. Selanjutnya ada masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Nah, pada periode ini metode pengalihan hukum bertambah banyak, dengan demikian bertambah banyak pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknik penerapannya. Selanjutnya pada pembukuan usul fikih. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i merupakan orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Kitabnya yang berjudul Al-Risalah atau Sepucuk Surat menjadi bukti bahwa beliau telah membukukan ilmu usul fikih. Dalam kitabnya, Imam Syafi'i berusaha memperlihatkan pendapat yang sahih dan pendapat yang tidak sahih. Setelah melakukan analisis dari pandangan kedua aliran, Isa dan Madinah, kitabnya tersebut juga membahas mengenai landasan-landasan pembentukan fikih. Kemudian, sejarah usul fikih pasca Syafi'i. Dalam abad ketiga, banyak bermunculan karya-karya ilmiah dalam bidang ini. Salah satunya buku Al-Nasik wa Al-Mansuk oleh Ahmad bin Hanbal pada 164-241 Hijriah, pendiri mazhab Hanbali. Pertengahan abad keempat ditandai dengan kemunduran dalam kegiatan ijtihad di bidang fikih. Dengan pengertian tidak ada lagi orang yang mengkhususkan diri membentuk mazhab baru. Kegiatan ijtihad dalam bidang usul fikih berkembang pesat. Para ahli analisis usul fikih mengatakan bahwa usul fikih menemukan bentuknya yang sempurna, sehingga generasi-generasi sesudahnya cenderung memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan kasus yang dihadapi pada zaman masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada aliran-aliran dalam penulisan usul fikih. Yang pertama ada aliran mutakalimin. Disebut metode mutakalimin karena para penulis usul jenis ini dalam pembahasannya menyinggung sebagian masalah-masalah teologis dan filosofis, seperti pembahasan mengenai persoalan baik dan buruk, hukum asal sebelum turunnya wahyu syara',
kemudian kewajiban syukur kepada sang pemberi nikmat, dan persoalan siapakah Al-Hakim itu. Yang kedua ada aliran Hanafiyah. Menurut penjelasan Toha Jabir Al-Alwani dalam bukunya Usul Al-Fiqh Al-Islami Source Methodology in Islamic Jurisprudence Methodology for Research and Knowledge menyatakan metode Hanafiyah dalam penulisan usul fiqh menyusunnya dengan terlebih dahulu merujuk pada furuk imamnya, baru kemudian menetapkan kaidah-kaidahnya. Yang ketiga yaitu metode gabungan. Metode ini muncul pertama kali pada pertemuan abad ke-7 Hijriah melalui seorang alim Irak bernama Ahmad bin Ali bin Taghlib yang dikenal dengan Muzaffaruddin Ibnu Sa'ati pada 694 Hijriah dengan bukunya yaitu Badi'un Nisham al-Jami' Baina Usul al-Basdawi wal Ihkam. Keistimewaan terpenting dari metode ini adalah penggabungan antara kekuatan teori dan praktek, yaitu dengan mengokohkan kaidah-kaidah usul dengan argumentasi ilmiah, disertai aplikasi kaidah usul tersebut dalam kasus-kasus fikih, dengan menambahkan beberapa hal yang telah ditetapkan oleh fuqaha Hanafiyah. Adapun ciri-ciri manhaj mutakalimin dalam penulisan usul fiqh sebagai berikut. Pertama, metode ini lebih memusatkan diri pada kajian teoritis murni untuk menciptakan kaidah-kaidah usul yang kokoh. Kedua, dalam mengkaji dan menetapkan kaidah usul, metode ini sangat menekankan pada kajian bahasa Arab yang mendalam, menggunakan dalalah atau indikator yang ditunjukkan oleh lafaz atau kata atau kalimat, logika akal, dan pembuktian dalil-dalilnya. Yang ketiga, metode ini boleh dikata terlepas dari pembahasan cabang-cabang fikih atau masalah furu'iyah dan fanatisme madhab tertentu. Yang keempat, metode ini sering menggunakan gaya dialog atau perdebatan ilmiah. Di sini ada kelebihan dari aliran mutakalimin menurut Abdul Karim Zaidan sebagai berikut. 1. Kecenderungan pada penggunaan istidlal dengan akal. 2. Tidak fanatik kepada mazhab tertentu. 3. Sedikit menampilkan masalah-masalah furu' fiqhiyah jika menyebutkan hanya sekedar memberikan contoh saja. Selanjutnya, ada metode Hanafiyah yang memiliki sejumlah karakter sebagai berikut. Yang pertama, keterkaitan erat antara usul fikih dengan masalah cabang-cabang fikih di mana ia dijadikan dalil dan sumber utama kaidah-kaidah usul yang mereka buat. Kemudian, dapat dikatakan tujuan ulama mazhab Hanafi dalam kaidah-kaidah usul. Selanjutnya, metode ini terlepas dari kajian teoritis dan lebih bersifat praktis, yakni mengokohkan dan membela ketetapan fikih yang dibuat imamnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari metode Hanafiyah dalam penulisan usul fiqh. 1. Terlalu mendetail di dalam membahas masalah-masalah furu'. 2. Mereka meletakkan kaidah-kaidah usul fikih dengan menyimpulkan dari permasalahan-permasalahan fikih yang ada. 3. Di dalam merumuskan kaidah-kaidah usul fikih tersebut, mereka banyak terpengaruh dengan kaidah-kaidah mazhab Hanafi. Ahkamul Syariah. Pertama yaitu ada definisi ahkamul syariah. Kata syariat berasal dari kata syara'a al-syai yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata syir'ah dan syariah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung, sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Secara harfiah,
Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis juga syariah adalah jalan menuju ke sumber mata air, yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Jadi, definisi hukum syar'i adalah titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, dan perbuatan dan ketentuan-ketentuan. Kedua, mahkum bih. Mahkum bih adalah perbuatan manusia yang hukum syara' ditemukan di dalam perbuatan tersebut, baik berupa tuntutan, pilihan, dan wadli. Sebagian ulama usul fikih menggunakan istilah mahkum bih untuk menunjuk pengertian objek hukum. Adapun yang menjadi objek hukum mahkum bih adalah perbuatan mukallaf, yaitu gerak atau diamnya mukallaf. Dalam hal ini yang dapat diberi ketentuan wajib, sunnah, makruh atau haram atau mubah adalah perbuatan mukallaf. Ketiga, mahkum alaihi. Para ulama usul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaihi adalah seseorang yang perbuatannya dikenal khitab atau tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mukallaf. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fiqh, istilah mukallaf disebut juga mahkum alaih atau sebagai subjek hukum. Kemudian, orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak melaksanakan hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun dengan larangannya. Nah, adapun perbedaan antara fikih dan ahkamul syariah. Fikih beragam atau terbilang. Fikih bersifat liberal, realistis, dan instrumental, ruang lingkupnya terbatas. Fikih hasil karya manusia. Fikih kebenarannya bersifat relatif dan tidak dapat berlaku abadi. Kemudian untuk ahkamul syariah. Syariah adalah satu. Syariah bersifat fundamental, idealistis, dan otoritas. Ahkamul syariah merupakan ciptaan atau ketetapan Allah serta ketentuan Rasul-Nya. Ahkamul syariah kebenarannya mutlak serta berlaku abadi. Sekian yang dapat disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.